Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita telah dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, di mana kita dapat memfokuskan diri untuk beribadah. Dan insya Allah nanti di setelah bulan-bulan selanjutnya kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh umat. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai khalifah, sebagai penjaga, dan sebagai pembuat kemakmuran yang ada di bumi ini. Namun di sisi lain, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki satu tugas penting, yaitu beribadah. Ibadah menjadi kunci suatu makhluk untuk menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk dari ibadah adalah menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Jika kita menilik hadis riwayat Muslim, thalabul ilmi faridatu al kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban dari seorang muslim. Kewajiban yang dimaksud dalam hadis ini terdapat dua, yaitu secara fardu ain dan fardu hifayah. Menuntut ilmu secara fardu ain adalah di mana seluruh umat muslim wajib menuntut ilmu-ilmu yang dasar, ilmu umum, ilmu-ilmu dasar, dan ilmu-ilmu yang paling tidak memberikan kita dasar-dasar kehidupan. Kemudian ada ilmu yang kita dapatkan secara fardu kifayah. Secara fardu kifayah, ilmu adalah misalnya ada ilmu fisika, ada ilmu kimia yang sifatnya tinggi, butuh penelitian dan kepakaran, di mana umat muslim wajib ada yang menguasai hal-hal tersebut. Lalu, apa hubungannya menuntut ilmu dengan bulan Ramadan? Perlu kita ingat bahwa pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan atau biasa kita kenal dengan nuzulul Quran. Di mana kalau kita mengingat ayat yang turun pertama adalah Alaq ayat 1-5. Kita bahas ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita pahami, Iqra, ayat pertama yang turun di Al-Quran adalah berarti bacalah. Membaca dalam arti kata qara'a, yang artinya mengumpulkan. Kalau kita pahami lagi, membaca yang dimaksud dalam ayat ini adalah membaca, menulis, mendengarkan, atau dalam arti yang berhubungan dengan literasi. Ayat pertama Al-Quran menjelaskan dengan baik bagaimana kita harus memperkaya khazanah keilmuan kita di bulan Ramadan ini. Membaca dapat kita lakukan dalam berbagai hal. Ketika kita membaca artikel, membaca post-post di media sosial yang jika bermanfaat bisa di-share. Tapi kita tetap harus membaca dengan kritis agar kita tidak menge-share hoax dan menge-share kemudaratan yang tentu berbahaya bagi umat. Di lain sisi, kita juga harus mendengarkan. Mendengarkan apa? Kajian-kajian, diskusi-diskusi, dan juga majelis-majelis ilmu yang banyak dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kajian seperti apa? Ketika kita datang, kita niatkan untuk beribadah. Mungkin kita ada niat lain, takjil, berbuka, dan sebagainya. Tapi tetap kita niatkan satu untuk beribadah dan menimba ilmu sebagai jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting dari ayat ini, tafsir Iqra yang lebih luas adalah tafsir tentang membaca. Membaca lingkungan sekitar, membaca kondisi sosial yang ada. Kita perlu membaca lagi. Bagaimana kabar saudara kita? Bagaimana kabar teman-teman kita? Bagaimana kabar orang-orang yang ada di sisi kita? Bagaimana kabar-kabar mereka, para masyarakat mustad'afin yang ditindas oleh negara? Kita perlu membaca kondisi dan isu-isu sosial yang ada. Kalau kita perlu maknai, mengapa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk mendapatkan ridho Allah, selain juga untuk mendapatkan rasa kepekaan sosial, sehingga kita paham rasa kepedihan dan ketabahan yang dilaksanakan oleh mereka kaum-kaum termarginalkan yang membutuhkan. Kita perlu pahami itu. Itulah kawan-kawan pentingnya untuk melakukan thalabul ilmi, mencari ilmu, agar kita dapat memberikan makna dan mendapatkan pengetahuan tentang mengapa kita perlu berpuasa. Sebagai bentuk mengacu dan membangun bentuk empati dan kepekaan sosial kita dan juga intelektualitas kita di bulan Ramadan. Sebagai suatu jalan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.